warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelas 9 akan memaparkan esai kami yang berjudul Budaya Menyontek Menjadi Tantangan untuk Pengembangan Karakter Jujur di Pendidikan. dengan saya Zulfa Aniza, NIM 2520809 dan Saya Putri Ayu Maratusalita, NIM 2520852. sekarang saya akan membahas mengenai penyebab budaya menyontek di dunia pendidikan. Yang pertama, tekanan akademik. Siswa sering tertekan oleh sistem pendidikan yang menekankan skor atau nilai yang tinggi, atau biasa disebut dengan sistem penilaian. Menyontek ini dianggap sebagai cara yang paling cepat untuk memenuhi tuntutan tersebut. Karena biasanya, jika ranking turun, dianggap sebagai sebuah kegagalan, padahal sebenarnya nilai siswa itu lebih tinggi dari semester sebelumnya. Yang kedua, kurangnya kemampuan untuk memanajemen diri. Sebagian dari siswa mengalami masalah untuk mengatur waktu, belajar, dan juga memotivasi diri. Sehingga ketika menghadapi ujian, mereka lebih memilih jalan yang instan. Siswa yang kesulitan memahami pelajaran yang begitu banyak akan kurang mempersiapkan diri mereka dalam mengikuti ujian. Bukannya belajar, tapi justru membuat contekan kecil pada sebuah tugas. Yang ketiga, lemahnya pengawasan di sekolah. Siswa yang melakukan kecurangan seperti menyontek ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan ujian yang tidak ketat. Teman sebayanya pun sering menerimanya dengan dalih asal tidak ketahuan. Bahkan kadang-kadang menyontek juga dianggap sebagai sebuah solidaritas. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang, mulai dari internet, gawai, dan juga kecerdasan buatan atau AI, siswa dapat menemukan jawaban secara instan tanpa adanya proses belajar yang mendalam. Sekarang saya akan menjelaskan dampak dari menyontek bagi peserta didik dalam dunia pendidikan. Yang pertama, hilangnya rasa percaya diri karena terlalu bergantung pada jawaban dari orang lain dan tidak mengasah kemampuan diri sendiri. Walaupun mungkin nilainya makin bagus, tapi itu hanya kesenangan sesaat saja. Dalam jangka panjang dapat menimbulkan kecemasan dan keraguan terhadap diri sendiri, serta hilangnya motivasi. Padahal, proses ketika belajar itu lebih penting daripada hasilnya. Yang kedua, hilangnya rasa tanggung jawab. Seseorang yang terbiasa menyontek akan selalu bergantung pada jawaban dari orang lain dan tidak berusaha menyelesaikan tugasnya sendiri. Akibatnya, ia tidak belajar dari kesalahan sebelumnya dan kemampuan untuk memecahkan masalahnya pun tidak berkembang. Padahal, tanggung jawab itu penting dalam membentuk kemandirian dan juga kepercayaan diri. Yang ketiga, berkurangnya daya kreativitas. Karena seseorang yang terbiasa mengambil jawaban orang lain tanpa berpikir dan mencari ide sendiri, akibatnya kemampuan berpikir kritis dan menemukan gagasan baru akan berkurang. Padahal kreativitas penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hilangnya keadilan dan persaingan akademik. Karena ada siswa yang mendapat nilai tinggi tanpa berusaha dari sendirinya, hal ini dapat menyakiti teman yang belajar dengan jujur, terutama jika orang yang menyontek justru merayakan hasilnya. Siswa yang jujur bisa kehilangan motivasi dan merasa bahwa lingkungan belajarnya tidak adil. Teman yang dimintai contekan pun dapat merasa dirugikan. Sementara, guru bisa kehilangan kepercayaan pada siswanya. Akhirnya, suasana belajar menjadi tidak sehat dan juga penuh ketidakpuasan. Selanjutnya, pelanggaran norma masyarakat. Menyontek tidak hanya perilaku buruk di sekolah saja, tetapi juga melanggar nilai-nilai sosial seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga kerja keras. Seseorang akan kehilangan kepercayaan diri, berhenti berkembang, dan menunjukkan kurangnya usaha dan disiplin karena tindakan ini. Kebiasaan menyontek dapat menghambat prestasi dan karakter seseorang jika dibiarkan, sehingga penting bagi siswa untuk belajar dengan jujur agar menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan tanggung jawab. Dan yang keempat, relevansi fenomena ini dengan nilai Pancasila. Sila yang kedua, manusia yang adil dan benar. Mencontek bertentangan dengan sila yang kedua karena tindakan ini menghilangkan nilai kejujuran dan etika.
Jika seseorang mencontek, berarti dia tidak percaya kepada diri sendiri atau usahanya. Perilaku ini juga menunjukkan sikap yang tidak beradab, karena tindakan ini jelas tidak mencerminkan etika yang baik. Selain itu, mencontek berarti tidak jujur kepada guru, teman, atau diri kita sendiri. Hal ini sekaligus mengabaikan identitas atau kemalasan untuk belajar. Yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencontek bertentangan dengan sila kelima karena tindakan ini termasuk prinsip keadilan dalam pendidikan. Saat seseorang mencontek dan mendapatkan nilai tinggi tanpa usahanya sendiri, hal itu membuat penilaian menjadi tidak adil dan tidak adil bagi siswa yang sudah bekerja keras untuk belajar. Selain menciptakan persaingan yang tidak sehat, nilai yang diperoleh juga tidak lagi menunjukkan kemampuan sebenarnya. Kondisi ini dapat merugikan banyak pihak, terutama ketika nilai dijadikan dasar untuk beasiswa atau pemilihan prestasi. Jika kebiasaan mencontek dilakukan, lingkungan belajar pun menjadi tidak sehat dan tidak jujur. Jauh dari kata nilai keadilan sosial. Kemudian ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama, menjelaskan dampak buruk dari mencontek. Mencontek dapat membuat kehilangan kepercayaan diri dan membuat malas kita untuk menjadi belajar. Dan yang kedua, memuji hasil usaha terbaik siswa walaupun belum memenuhi standar. Kita harus memuji dan memberikan apresiasi kepada siswa meskipun nilainya belum memenuhi standar. Dengan memberikan pengapresiasian hasil usahanya, hal ini dapat memberikan motivasi untuk meningkatnya belajar sebagai siswa. Dan yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran dalam diri siswa. Menanamkan sikap jujur merupakan solusi yang paling jitu, bahwa nilai atau peringkat itu bukan salah satu penentu dari kesuksesan di masa depan. Dan yang keempat, berikan siswa banyak latihan soal. Kita sebagai guru harus mencari tahu kendala siswa di mana. Kebanyakan siswa itu sulit atau tidak paham di materi yang sudah kita jelaskan. Karena dengan mengerjakan latihan soal-soal dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik dan mendorong kita untuk bertanggung jawab pada tugasnya. Kesimpulan dari esai ini yaitu budaya menyontek merupakan persoalan yang penting dan tidak boleh dianggap remeh. Tindakan ini tidak hanya merusak kualitas dalam proses belajar, tapi juga menghambat perkembangan karakter jujur dan berintegritas pada siswa. Menyontek jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan, kejujuran, serta kemanusiaan. Dan untuk mengurangi perilaku ini dilakukan kerjasama dari pihak sekolah, orang tua, dan para siswa itu sendiri. Melalui penguatan pendidikan karakter, penerapan sistem penilaian yang lebih tepat, serta penegakan budaya integrasi, serta konsisten dunia pendidikan dapat membentuk generasi yang jujur, kompeten, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, upaya membangun karakter jujur bukan sekedar cita-cita, tetapi tujuan nyata yang dapat tercapai apabila semua pihak berperan aktif. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata